Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini paket sudah datang ya. Sekarang ini saya akan memberikan tutorial tips bagaimana cara kalau kita akan membeli mesin bor ya. Kalau kita misalkan kita itu beli mesin bornya itu di marketplace, tidak datang langsung ke tokonya, karena di marketplace kan hanya foto-foto yang dipampang kan di etalasenya. Nah, ini berikut penjelasan saya ya untuk memilih bor supaya bor itu digunakan tidak cepat rusak dan tidak cepat panas teman-teman ya. Ini perhatikan teman-teman, ini sangat penting sekali teman-teman. Kalau kita percuma kalau kita punya bor nanti cepat panas cepat rusak nanti, karena kalau cepat panas itu dibutuhkan perawatan yang ekstra teman-teman. Oke, ini ya di dalamnya ada ini buku garansi mungkin. Oke, ini sekarang saya akan kebetulan yang saya beli itu merek Ecosen ya. Tentunya masalah merek itu tidak masalah ya teman-teman, merek apapun, merek terkenal sekalipun itu tidak ngefek teman. Ini nanti saya akan berikan penjelasan sedikit kenapa mesin bor itu cepat panas ya. Oke, misalkan pertama ya teman-teman ya, kalau kita mau memilih mesin bor, kalau misalnya di marketplace kan hanya terpampang foto-foto saja ya teman-teman. Perhatikan di sini, terutama di sini teman-teman, setelah drill itu perhatikan di sininya, lihatlah kalau ada yang berbentuk bundar besar, jemblung besar gini loh di depannya, terus ada skrup-skrupnya tertancap di sini. Nah, itu dipastikan bor itu cepat panas teman-teman. Karena apa? Di dalam itemnya itu berbeda-beda teman-teman. Kalau yang ini mesin bor ini dijamin ini tidak cepat panas. Karena apa? Komponen di dalamnya itu menggunakan hanya kumparan lilitan tembaga lalu dilapisi oleh magnet. Nah, ini kalau misalkan hanya seperti itu kumparan magnet, contoh pernah membongkar dalamnya mesin Gerindra belum teman-teman? Nah, seperti itu sama dengan mesin Gerindra. Mesin Gerindra itu di dalamnya hanya ada lilitan tembaga lalu dilapisi oleh magnet yang lonjong gitu, jadi dia itu berputar hanya magnetnya saja. Kalau berbedanya itu kalau di sininya itu bundar besar, ada skrupnya setelah drill, itu dipastikan bor itu cepat panas teman-teman, karena dia memakai di dalamnya ini yang besar bundar di sini, itu di dalamnya ada gearnya. Nah, gearnya itu terbuat dari logam. Nah, kalau sudah terbuat dari logam, dia kan berputar terus. Nah, kalau berputar terus dia akan menghasilkan energi panas. Berbeda dengan magnet. Magnet itu memang panas tapi nggak terlalu panas, hanya hangat. Jadi ini ada gearnya, cuman gearnya terbuat dari plastik. Nah, ini dipastikan bor ini tidak cepat panas karena tidak ada gearnya di sini, ketambahan gear di sini teman-teman. Nah, kalau misalnya ada gearnya di sini, itu juga membutuhkan ekstra perawatan yang intens. Kalau kita tidak sering kali mengontrol setelah dipakai, wah itu cepat rusak nanti teman-teman. Itu karena dibutuhkan untuk pelumasan dengan grease ya. Kalau kita tidak melumasi dengan grease ya, gearnya itu akan cepat aus. Oke, ini saya review sedikit tentang masalah bor yang saya beli itu merek Ecosen. Nah, untuk merek apapun itu tidak masalah teman-teman, merek apapun, walaupun merek tidak terkenal sekalipun, kalau dia di sininya tidak besar ya, itu dipastikan sama, karena nggak masalah teman, merek apapun bentuknya. Kalau dari segi bentuk, kalau berbeda merek kan hanya bentuk ininya aja, covernya aja yang berbeda. Cuman di sini lihatlah di sini ya teman-teman, setelah drill kalau ada gundukan besar itu dipastikan ada item gearnya. Oke, kok
Untuk kedua, kalau memilih tips membeli bor, usahakan itu beli yang dayanya itu besar teman, wattnya itu besar. Ini merek Ecosen ini wattnya 1000 watt. Usahakan beli yang wattnya besar, karena apa? Wattnya besar itu mempengaruhi dengan kecepatan. Semakin besar wattnya itu akan berputarnya lebih cepat teman-teman. Oke, dan yang ketiga, tips yang ketiga, carilah drillnya ini kepalanya ini teman-teman, carilah yang ukuran 13 mili ya, seperti ini ya, teman-teman ya. Nah 13 mili, karena kalau namanya kebutuhan ya teman-teman, untuk mata bor kadang-kala kita membutuhkan yang besar ininya, jadi kan enak, tidak ganti-ganti bor, tidak ganti-ganti kepala juga teman-teman sekalian gitu loh maksudnya. Oke, itu juga disesuaikan dengan kebutuhan ya teman-teman, tapi ya yang jelas itu mending sekalian daripada kita copot-copot ini, beli ini juga, mending sekalian aja, mau padahal hanya selisih sedikit kok harganya. Dan yang masalah watt tadi itu disesuaikan dengan kebutuhan daya listrik di rumah masing-masing ya teman-teman ya. Oke, ini kali ini saya akan mencoba ngetes bor ini apakah berfungsi atau tidak. Ini saya akan colokkan, ini baru beli teman-teman. Oke, bolak-baliknya apakah bisa? Oke, berfungsi. Dan yang keempat teman-teman, kalau bisa itu carilah ini teman-teman, ada pengatur kecepatan. Ini kita putar-putar gini, ketika kita tandanya, kalau merek ini, kalau tandanya kita semakin ke kanan, dia semakin pelan putarnya. Kalau semakin ke kiri, dia putaran semakin cepat. Oke, untuk putaran itu sendiri saya sebenarnya nggak terlalu bermasalah. Terus kegunaan mesin bor itu sendiri teman-teman sangat benar-benar bermanfaat teman-teman. Ini mesin bor ini bisa digunakan sebagai pengganti wrench impact ya teman-teman, wrench impact, atau digunakan untuk alat nyopot baut-baut pada kendaraan teman-teman. Wrench impact itu biasanya itu kalau di bengkel-bengkel itu tenaganya itu dengan angin teman-teman, dengan angin kompresor. Nah, tidak perlu dicemaskan teman-teman, kalau kita mempunyai mesin bor sekalian enak. Carilah, daripada kita beli wrench impact, carilah atau wrench impact yang baterai ya, mending langsung beli bor yang listrik aja teman-teman. Karena apa? Fungsinya itu lebih banyak. Ini bisa digunakan sebagai pengganti wrench impact. Hanya saja kita beli sedikit komponen penunjangnya atau konektor ini ya, untuk bisa menjadi wrench impact ya. Ini seperti ini konektornya teman-teman ya, tinggal kita colokkan di kepala drillnya aja. Dan kemudian kita tidak lupa untuk beli seperti ini teman-teman, penyambungnya ya. Nah, penyambungnya kita sambungkan di sini itu teman-teman ya. Cekrek. Ini wrench impact itu ya, belilah berbagai macam ukuran ya teman-teman ya. Ini ada yang ini tuh setengah inci, ini tuh 3/8 inci, dan ini 1/4 inci. Belilah konektor yang 3 jenis ukuran ini ya teman-teman, karena benar-benar butuh. Dan belilah, kalau tidak jangan lupa belilah ini konektor fleksibel teman-teman. Ini sangat penting sekali konektor fleksibel itu, karena ini bisa, kalau ada sudut-sudut yang tidak bisa dijangkau oleh kunci, nah ini bisa, karena bisa 360 derajat berputar dia. Kalau mesin pakai alat biasa saja, alat kunci biasa kan
lurus tok gitu teman-teman. Jadi kalau ada sudut yang menyempit di samping kiri kanan ada terhalang oleh benda-benda lain atau komponen lain gitu misalkan, tentunya kalau alatnya itu lurus tidak bisa untuk kita lepas. Oke, itu saja review dari saya untuk memilih jenis bor yang baik ya teman-teman ya. Ada 4 syarat itu tadi supaya bor itu tidak cepat panas dan supaya awet dan tidak membutuhkan perawatan yang ekstra. Kalau hanya itemnya di dalamnya hanya ada kumparan lilitan tembaga dan dilapisi magnet saja, itu yang kita perawatan yang kita butuhkan itu hanya membutuhkan penggantian bostel saja teman-teman, yang kayak arang gitu loh teman-teman, kecil bostel arang, kayak ada itunya, ada pernya, ada pegasnya. Oke, itu saja. Kalau masalah ini box ini untuk beli mesin bor ini yang ini kan bonusan ya teman-teman ya, ini opsional ya teman-teman ya, tergantung kebutuhan saja. Kalau bisa sih ya sekalian saja, karena apa, belilah mesin bor yang ada boxnya juga. Jadi kalau kita punya kunci kecil-kecil, jadi kita tidak berantakan dan tidak khawatir hilang. Oke, itu saja review dari saya untuk masalah memilih mesin bor yang baik. Semoga menjadikan tambahan bagi teman-teman bisa memilih, supaya bisa berhati-hati untuk memilih bor. Untuk masalah merek itu tidak masalah ya teman-teman ya, merek apapun tidak masalah, yang penting yaitu tadi ya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.